Halo adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Kak Abel bisa beribadah bersama adik-adik di rumah. Nah, coba Kak Abel lihat. Wah, sepertinya semuanya sudah siap dan sudah bersuka cita nih. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita mainan dulu yuk. Nah, permainan ini membuat kalian lebih fokus. Nah, jadi permainannya seperti ini. Tangan kiri kalian dibuka seperti ini, tangan yang kanan berbentuk seperti tembak begini. Nah, nanti kita rubah jadi gini, terus gini, gini, terus gini. Nah, teman-teman bisa nggak? Adik-adik di rumah bisa nggak? Oke, kita coba ya. Coba ya, lihat Kak Abel dulu ya. Jadi begini. Wah, bisa nggak? Oke, kita mulai ya. Adik-adik di rumah ikutin ya. Kita mau lakukan 5 kali. Oke, siap? Ready, get set, and go. Yeay, wah sepertinya semuanya sudah mulai fokus. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita melompat. 1, 2, 3. Musik. Hey. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya, dengan semangat. Mari angkat suaramu. Firman terangi jalanku, risai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Mari angkat suaramu. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Let's jump. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Jump. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Come on. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sing it one more time. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yeay. Mari kita tenangkan hati kita menyembah Tuhan. Firman-Mu dasar
yang teguh, tempat kami kan berdiri. Ya perkataanmu amin, setiap firmanmu mulia. Yesuslah kebenaranku, kekudusanmu milikku. Kau genapi semua hukum, karyamu yang bebaskanku. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Mari sama-sama kita pujikan firman-Mu. Firman-Mu dasar yang teguh, tempat kami kan berdiri. Ya perkataanmu amin, setiap firman-Mu mulia. Yesuslah kebenaranku, kekudusanmu milikku. Kau genapi semua hukum, karyamu yang bebaskanku. Gloria, Gloria, glory to God alone. 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 Biarlah segala kemuliaan kami arahkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu adalah pelita bagi kami yang menerangi setiap jalan kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Bapa, biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan kembali untuk kami memandang kepada karya salib-Mu. Kami kembali memandang kepada kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke? Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful word, wonderful word, wonderful word of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, hari ini Kak Pauline mau nunjukkan kepada kalian suatu tanaman. Nah, lihat ini tanaman ini ya, segar sekali. Tiap hari Kak Pauline siram supaya dia tumbuhnya tambah segar, tambah lebat. Tapi setelah lewat beberapa hari, tanam itu jadi layu, mati. Wah, sedih ya. Nah, sekarang coba lihat, mungkin kalian juga punya nih
small puppies. Nah, anjing baby yang lucu sekali. Kemudian setelah lewat beberapa bulan dia menjadi lebih besar. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, ketika anjing ini semakin besar, suatu hari nanti anjing ini juga bisa mati. Coba sekarang kita lihat manusia. Nah, ada baby, ya. Baby ini sejak kecil, ketika dia lahir, lucu sekali. Kemudian dia akan belajar jalan, mulai sekolah seperti kalian, sampai kemudian jadi dewasa dan akhirnya bisa menjadi tua juga. Setelah tua, kemanakah manusia? Betul, manusia juga suatu hari nanti akan meninggalkan dunia ini. Jadi segala sesuatu di dunia ini suatu waktu nanti akan berakhir, akan rusak, tidak akan bisa tetap selama-lamanya bagus, indah, kuat. Tidak bisa. Nah, beda dengan Alkitab. Nah, selama ini kita sudah belajar bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi kita tahu semua isi Alkitab ini adalah benar. Dan yang paling ajaib, adik-adik kita semua tahu, segala sesuatu di dunia ini suatu waktu nanti akan berakhir, rusak, hilang, meninggal. Tetapi firman Allah ini akan tetap ada dan tetap benar dan tetap berkuasa. Satu hal lagi yang luar biasa adalah, tahukah kalian buku apa yang paling laris di dunia ini, paling banyak dibeli oleh orang? Betul, itu adalah Alkitab. Alkitab ini adalah buku yang paling banyak dibeli orang di seluruh dunia. Itu artinya Alkitab ini tidak pernah ketinggalan zaman. Dari anak kecil sampai orang tua, semua suka membaca Alkitab karena isinya indah, menguatkan hati, menghibur, ya, membuat kita mengenal Tuhan. Nah, Kak Pauline mau ngajak adik-adik semua, kita akan membuka dari 1 Petrus 1 ayat 24. Kak Pauline tunggu ya, semua buka ya. 1 Petrus itu ada di Perjanjian Baru agak belakang-belakang, ya, sudah dekat sama bagian belakang. Sudah ketemu semua? 1 Petrus 1 ayat 24. Kita baca bersama, ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Dalam bahasa Inggrisnya, all people are like grass, and all their glory is like the flower of the field. The grass withers and the flowers fall. Coba kalian perhatikan, apakah rumput di pekarangan rumahmu atau di pinggir-pinggir jalan itu, ya, apakah rumput itu bisa hidup selama-lamanya? Tidak, bukan? Rumput bisa menjadi kering. Bagaimana dengan bunga? Bunga pun bisa menjadi layu, lalu akhirnya gugur. Tetapi ayat 25 berkata, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Apa ya arti ayat ini? Itu artinya apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya itu selalu benar. Tidak pernah berubah, tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, kertas dalam Alkitab kita ini bisa saja ada orang jahat mungkin yang membakarnya. Atau ada yang jatuh kena banjir, ya, di orang-orang yang kena bencana alam, kena banjir kemudian kertasnya rusak. Atau juga seperti Alkitabnya Kak Pauline ini, karena terlalu lama, lihat ini sudah ada yang robek, ya. Kertasnya juga menjadi lapuk, terlipat-lipat, ya. Nah, tetapi apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya tidak pernah bisa rusak, tidak pernah berubah, selalu benar. Semua yang Allah katakan ini tidak akan pernah bisa berubah kuasanya, tidak pernah bisa tidak berlaku lagi. Semuanya selalu benar, selama-lamanya. Nah, coba adik-adik pikirkan, adakah sesuatu di dunia ini yang bisa kekal selama-lamanya? Coba kalian perhatikan baju kalian ini.
Ya, apakah baju kalian ini akan selama-lamanya bagus? Tentu tidak. Suatu saat baju itu bisa jadi rusak. Atau mungkin sudah tidak cukup lagi kalian pakai. Karena kalian sudah bertumbuh dewasa. Atau coba dengan sepeda ini. Nah, ketika kalian kecil, baru dibelikan papa mama sepeda ini, bagus, kalian senang, kalian naikin setiap hari. Tetapi setelah beberapa tahun, sepeda itu bisa menjadi rusak. Ataupun kalau tidak, catnya bisa berkarat. Ya, tidak bisa dipakai lagi, bannya kempes. Mungkin pedalnya rusak. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang bisa kekal selama-lamanya, bisa terus kalian pakai. Beda dengan Alkitab. Semua yang Allah katakan di dalam Alkitab itu kekal selama-lamanya. Itu artinya Alkitab itu benar untuk hari ini, benar untuk minggu depan, benar untuk bulan depan, benar untuk 10 tahun lagi, bahkan untuk selamanya. Sampai kalian nanti menjadi opa dan oma, Alkitab itu selalu benar. Alkitab itu selalu tepat. Nah, karena Alkitab adalah firman Allah, maka seperti Allah sendiri, Alkitab tidak pernah berubah. Kuasanya tetap, kebenarannya tetap, keindahannya juga tetap sama selama-lamanya. Nah, Kak Pauline mau ajak kalian lihat ya, semua janji yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab itu juga berlaku selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kalau kalian ingat, kita pernah menghafal dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Yesus mengatakan Dia memilih kita untuk diselamatkan, bukan untuk dihukum. Dan janji itu adalah benar, tidak akan pernah berubah. Selama-lamanya janji itu benar bahwa kita ini diselamatkan oleh Allah, bukan untuk dihukum. Mungkin kalian bertanya, tapi Kak, aku kan masih tetap bisa berdosa. Benar, kita masih tetap bisa berdosa dalam hidup kita di dunia ini. Tetapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, semua dosa kita sudah diampuni. Jadi, kalau kita berdosa, kita boleh datang kepada Allah dan kita akan menerima pengampunan dari Allah. Bukan penghukuman lagi. Nah, sekarang kita lihat janji Allah yang kedua. Allah berjanji untuk menjaga kita, memelihara kita anak-anaknya. Tahukah kalian, janji itu tidak akan pernah berubah. Allah akan tetap menjaga kita, memelihara kita, menyertai kita. Tapi mungkin kalian juga berkata, tapi sekarang ini kita melihat ada COVID-19 di mana-mana. Hidup kita tidak tenang, keadaan menjadi kacau, kita tidak bisa bersekolah. Tapi adik-adik, janji Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap Allah yang maha kasih, maha bijaksana. Dia tidak pernah salah ketika Dia mengizinkan sesuatu terjadi. Mungkin saat ini kita tidak bisa mengerti, tetapi kelak kita akan melihat kuasa Tuhan itu tetap dinyatakan dengan ajaib. Kita akan melihat janji Tuhan yang ketiga. Tuhan berjanji untuk mengubah hidup kita supaya kita menjadi serupa Kristus dan hidup memuliakan Dia. Dan janji ini juga tidak pernah berubah. Mungkin kalian bertanya juga, tapi aku belum serupa Kristus sekarang. Memang benar, saat ini kita belum serupa Kristus dengan sempurna, dengan sepenuhnya. Tetapi setiap hari Tuhan itu terus menyucikan kita, terus mengubah kita. Sehingga suatu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Dia, kita sudah sempurna serupa dengan Kristus sepenuhnya. Nah, janji Tuhan itu ajaib, bisa kita percaya. Kita akan lihat janjinya yang keempat. Janjinya untuk membawa kita hidup selama-lamanya bersama dengan Dia di surga. Janji ini pun tidak pernah berubah. Sekarang kalian masih kecil, tapi suatu hari nanti ketika kalian meninggalkan dunia ini, Allah pasti menepati janjinya. Karena kalian adalah anak-anaknya. Ketika kalian meninggalkan dunia ini, Allah akan membawa engkau pulang ke surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Ajaib ya, janji Tuhan selalu digenapi.
Nah adik-adik, jika suatu hari nanti segala sesuatu yang di dunia ini akan lenyap, akan hilang, dan cuma firman Allah yang kekal selama-lamanya, maka yang paling tepat bagi kita adalah kita suka membaca firman Tuhan, tetapi bukan hanya membaca, kita juga perlu melakukan apa yang Alkitab katakan. Nah, kita akan lihat dari Yakobus 1 ayat 25. Ya, Yakobus 1 ayat 25 berkata, jika kita bukan hanya mendengarkan lalu melupakan firman Allah, tetapi kita melakukannya, maka kita akan berbahagia. Mengapa kita bisa berbahagia? Karena firman Allah itu akan memerdekakan kita, merubah hidup kita sehingga hidup kita menjadi serupa Kristus dan memuliakan Allah. Sehingga kita bisa berbahagia dan orang-orang akan melihat Kristus di dalam kita. Tapi kita punya masalah. Kita ini manusia berdosa yang seringkali tidak suka taat kepada firman Allah. Bahkan kita sering malas baca firman Tuhan. Kita lebih suka ikuti jalan kita sendiri. Ya, kita suka berdosa. Kita tidak suka mengampuni, kita tidak suka taat kepada orang tua, kita tidak suka berbagi dengan teman ataupun dengan saudara kita. Dan karena itulah Kristus datang untuk mati, mengampuni dosa-dosa kita ini. Kemudian Allah memberi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk suka menikmati firman Tuhan. Suka membaca, suka mendengar, suka melakukan firman-Nya. Karena itu, adik-adik, kalau kalian merasa tergoda atau tidak ingin melakukan firman Allah, kalian ingin berdosa, kalian tahu kepada siapa kalian bisa berseru minta pertolongan? Benar, kalian bisa minta pertolongan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong kita. Nah, sebagai kesimpulan dari semua yang sudah kita dengar tadi, Kak Pauline mengingatkan sekali lagi, segala sesuatu yang ada di dunia, apapun itu, mainan kalian, game kalian, ya bahkan prestasi kalian di sekolah, orang tua kalian, teman-teman kalian, suatu hari nanti mereka tidak akan ada lagi. Tapi hanya firman Allah yang akan tetap ada selama-lamanya. Dan firman Allah itu berkuasa untuk merubah hidup kita yang berdosa menjadi hidup yang kudus, hidup yang memuliakan Allah. Karena itu mari adik-adik, Kak Pauline ngajak kalian semua untuk mengasihi firman Allah. Kalian suka membaca firman Allah setiap hari karena kalian tahu firman Allah ini aja yang tetap untuk selama-lamanya. Dan kalian akan suka mentaati firman Allah karena kalian tahu suatu hari nanti kalian akan bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah itu yang akan mengubah kalian terus supaya kalian menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yuk kita akan bersama-sama berdoa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita dan memberi kita Alkitab. Ikuti Kak Pauline berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami Alkitab. Segala sesuatu di dunia ini suatu hari nanti akan hilang, akan rusak. Tetapi hanya firman-Mu yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah rusak, kekal selama-lamanya. Firman-Mu akan tetap berkuasa untuk merubah kami. Firman-Mu akan tetap berkuasa untuk memimpin hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan untuk suka duduk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah adik-adik, kita sekarang akan menghafalkan ayat hafalan bulan April. Yang diambil dari kitab yang tadi kita baca nih, 1 Petrus 1 ayat 23. Dikatakan,
Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekarang kita akan menghafalkan dalam bahasa Inggris. 1 Peter 1 verse 23. For you have been born again through the living and enduring word of God. Sekali lagi ya, one more time. 1 Peter 1 verse 23. For you have been born again through the living and enduring word of God. Itu artinya firman Allah ini melahirbarukan kita, membentuk kita semakin serupa Kristus. Jadi ayo adik-adik kita baca firman Tuhan setiap hari. Sebelum kita berpisah, Kak Poli mau mengingatkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, tetap menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Dan M yang keempat, yang paling penting nih, segala sesuatu yang bisa berubah, hanya firman Allah yang tidak bisa berubah, maka kita akan membaca Alkitab kita setiap hari. Sampai jumpa, God bless you. What is our only hope in life and death? That we are not our own but belong to God. That we are not our own but belong to God. What is our only hope in life and death? That we are not our own but belong to God. We